Tidak hanya indeks harga saham gabungan yang melemah dalam pemirsa di perdagangan awal pekan, nilai tukar rupiah melemah tajam ke level 17.600-an dan kembali memperbaharui rekor terendah di sepanjang sejarah. Dikutip dari data RTI hingga Senin siang tadi, rupiah melemah di 0,63% di 17.666 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka melemah tajam di 0,97% di level 17.630 per dolar Amerika Serikat. Bahkan secara intraday, rupiah kembali mencatatkan rekor terendah di sepanjang masa di level 17.670 per dolar Amerika. Sementara itu indeks dolar Amerika di Senin pagi tadi menguat di 0,09% di level 99,370. Dolar Amerika menguat selama 5 hari beruntun di Jumat pekan lalu dan berada di jalur kenaikan mingguan terbesar dalam 2 bulan terakhir. Penguatan dolar Amerika didorong meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak. Sementara di sisi lain, upaya mengakhiri konflik antara Amerika, Israel, dan Iran juga dinilai mengalami kebuntuan. Pelaku pasar pekan ini akan mencermati risalah Harvard Federal Open Market Committee atau FOMC dan data awal PMI Amerika Serikat, di mana kedua indikator tersebut diperkirakan akan memberikan gambaran mengenai tingkat kekhawatiran The Fed terhadap inflasi yang masih tinggi serta ketahanan aktivitas ekonomi Amerika Serikat. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.661 rupiah update jelang penutupan. Pasca penutupan, pelemahan terbatas di 0,55% di 17.653 per dolar Amerika. Sementara terhadap euro di 20.482 rupiah, pound sterling di 23.585 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang berada di level 111,16 rupiah. Keinformasi komoditas harga batubara bergerak fluktuatif di akhir pekan lalu namun mampu mencatatkan penguatan 1,52% dalam sepekan terakhir. Harga emas ke level terendah lebih dari 1 bulan terbebani lonjakan harga minyak akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Sementara harga minyak sentuh level tertinggi 2 pekan setelah upaya mengakhiri konflik Timur Tengah dinilai menemui jalan buntu. Harga batubara dunia mengalami fluktuasi sepanjang pekan lalu, namun mampu mencatatkan kinerja positif. Dikutip dari Refinitiv, harga batubara acuan Newcastle pengiriman 2 bulan tercatat di 136,5 dolar Amerika per ton, atau naik 1,52% secara mingguan. Capaian ini didorong kenaikan signifikan di akhir perdagangan pekan lalu, atau melesat 2,32%. Salah satu sentimen yang mendorong harga batubara, pemerintah India menyetujui skema senilai 3,92 miliar dolar Amerika Serikat untuk mendorong proyek gasifikasi batubara untuk mengurangi ketergantungan India terhadap bahan bakar impor. Harga emas dunia turun ke level terendah dalam lebih dari 1 bulan di Senin pagi awal pekan, terbebani lonjakan harga minyak akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Di tengah serangan drone memicu kebakaran di sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Emirat Arab. Kenaikan harga minyak dunia sekaligus meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga dan memperkuat ekspektasi suku bunga tinggi bertahan lebih lama. Melansir Reuters, harga emas spot turun 1,1% di 4.488,99 dolar Amerika per troy ounce setelah sempat menyentuh level terendah sejak 30 Maret. Harga minyak dunia melanjutkan kenaikan di Senin pagi waktu Asia setelah upaya mengakhiri konflik Amerika dan Israel melawan Iran dinilai menemui jalan buntu. Sentimen pasar juga dipicu serangan drone terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Emirat Arab. Melansir Reuters, harga minyak Brent naik 1,32% di 110,70 dolar Amerika per barel setelah sempat menyentuh level tertinggi sejak 5 Mei. Minyak WTI Amerika Serikat menguat 1,75% di 107,26 dolar Amerika per barel usai mencapai level tertinggi sejak 4 Mei. Kedua kontrak minyak ini telah melonjak lebih dari 7% sepanjang pekan lalu. Berbagai sumber untuk IDXNO.
Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 1,73% di level 102,77 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,97% di level 18.603 dolar Amerika per metrik ton. Emas masih melemah di 0,27% di 4.550 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 2,35% di 4.545 ringgit Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan tampaknya didominasi oleh sentimen internasional. Informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Dikutip dari Bloomberg, Amerika Serikat dan Iran masih jauh dari kesepakatan untuk mengakhiri perang selama berminggu-minggu dan membuka kembali Selat Hormuz yang krusial. Sementara serangan pesawat tak berawak memicu kebakaran di pembangkit nuklir Uni Emirat Arab. Menyoroti risiko gencatan senjata yang rapuh, Presiden Donald Trump memperjelas kesabaran mulai menipis dengan mengunggah di media sosial dengan menyatakan bagi Iran waktu terus berjalan dan Iran sebaiknya segera bergerak cepat atau tidak akan ada yang tersisa dari Iran. Sejak gencatan senjata dimulai 8 April, Trump berulang kali mengancam akan melanjutkan kampanye pengeboman yang dimulai di 28 Februari. Dewan Federal Reserve Amerika Serikat menunjuk Jerome Powell sebagai ketua sementara di Jumat waktu setempat, sambil menunggu pelantikan penggantian Kevin Warsh yang telah dikonfirmasi oleh Senat awal pekan ini. Tindakan sementara untuk menunjukkan petahana sebagai ketua sementara ini konsisten dengan praktik sebelumnya selama transisi serupa antara ketua. Masa jabatan 4 tahun kedua Powell sebagai ketua berakhir di Jumat. Saat ini Powell akan menjabat sebagai ketua sementara sampai Warsh yang dinominasikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan menghadapi proses konfirmasi yang sulit dilantik. Federal Reserve sejauh ini belum memberikan tanggal kapan ketua yang baru akan mengucapkan sumpah jabatan. Melansir Reuters, data Biro Statistik Nasional Cina atau NBS menunjukkan produksi industri hanya tumbuh 4,1% year-on-year di April. Angka tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan 5,7% di Maret dan berada di bawah proyeksi Reuters sebesar 5,9%. Capaian tersebut menjadi pertumbuhan produksi industri paling lambat sejak Juli 2023. Sementara itu, penjualan retail sebagai indikator utama konsumsi rumah tangga hanya naik 0,2% year-on-year di April atau merosot tajam dibandingkan kenaikan 1,7% di Maret dan menjadi yang terlemah sejak Desember 2022. Realisasi tersebut juga jauh di bawah ekspektasi pasar yang memperkirakan kenaikan sekitar 2%. Bagi sumber untuk iDation. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Seperti kami informasikan sebelumnya, penguatan dari indeks harga saham gabungan lebih cenderung terbatas pemirsa dan saat ini sudah diperdagangkan di level 6.500-an. Karena secara intraday dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona merah di level 6.628,976. Kemudian indeks harga saham gabungan langsung mengalami pelemahan yang cukup dalam intraday di atas 4% dan menyentuh intraday terendahnya hari ini di 6.398,786 dan sekaligus intraday ini merupakan intraday terendah dalam beberapa perdagangan terakhir. Kemudian memasuki perdagangan di sesi kedua, tepatnya di 30 menit pasca pembukaan sesi kedua, laju dari pelemahan indeks harga saham gabungan terbatas pemirsa sudah di bawah 3% dari posisi pelemahan. Dengan posisi saat ini melemah di 2,61% di level 6.548,081 level tertinggi hari ini di 6.631,282 dan masih bergerak di zona merah. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan pemirsa dari saham-saham grup Prayogo Pangestu dan juga saham grup lainnya. Di antaranya adalah ada saham BRPT melemah di 2,40%. Kemudian juga ada saham brand pemirsa hari ini juga mengalami pelemahan
di 3.200. Intraday tadi sempat melemah ke 2.880 memberikan perlawanan untuk Brent ke 3.410. Saat ini bergerak stagnan di level 3.200. Sementara untuk DSSA pemirsa di luar dari saham grup Prayogo Pangestu Sinarmas yang kemarin juga terdepak dari MSCI, hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Anjlok di 14,98%, bahkan hari ini mencatatkan auto reject bawah sudah berada di level 880. Ini sudah jauh melemah dalam dibandingkan dengan harga stock split yang dilakukan oleh perseroan beberapa waktu yang lalu. Kemudian dari barang baku dari sisi sektoral hari ini juga menjadi pemberat utama, anjlok di atas 8% di sesi pertama siang tadi. Aman melemah di 8,11% di 3.400 berkaitan juga dengan MSCI, sementara Antam tidak ada kaitan, hari ini melemah cukup dalam di 9,43% di 3.170 pemirsa. Kemudian TPIA yang juga didepak dari MSCI hari ini melemah, auto reject bawah juga 14,88% di 3.660. Kemudian posisi dari beberapa sahamnya AMRT hari ini juga koreksi terbatas di 2,47% di 13.80. Diketahui AMRT tidak dikeluarkan tapi turun kelas ke small cap. Tekanan dibandingkan dengan saham-saham lainnya, AMRT lebih cenderung tertahan pemirsa dibandingkan dengan Brent, TPIA, DSSA dan juga ada Aman. Dan selanjutnya kita akan coba cek juga untuk cuan yang ikut terdepak juga. Hari ini melemah di 11% di Rp755 per saham. Sementara beberapa saham yang masih bertahan di zona hijau, ada BP menguat di 1,82% dan kemudian ada saham Big Cap Astra International hari ini menguat di 1,74%, 5850 dan Telkom melesat di 2% di 3040 di tengah koreksi dalam indeks harga saham gabungan. 30 menit update jelang penutupan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.